Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Ramadhani dengan NIM 18.003026 luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian proses administrasi sarana dan prasarana. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yaitu berupa usaha, pembangunan, dan proyek. Kemudian sarana pendidikan dapat diklasifikasikan ada dua, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Kemudian adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua juga, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Kemudian itu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Kemudian proses administrasi sarana dan prasarana yang pertama itu perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peninjauan, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Poin yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana atau usul kebutuhan yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan kata yang berasal dari inventaris yang berarti daftar barang, bahan, benda, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah sebuah pencatatan dan penyusunan daftar barang inventaris. Hal ini adalah barang yang kepemilikannya dikuasai oleh negara secara tertib. Poin yang ketiga yaitu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan dalam menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab penguasaan barang dari sekolah kepada orang lain. Kemudian yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan pemeliharaan untuk menjaga agar sarana dan prasarana tersebut selalu berada dalam keadaan siap untuk digunakan. Selanjutnya itu penghapusan. Penghapusan adalah proses kegiatan menghapuskan barang milik negara dari daftar inventarisasi atau bukan menghapuskan barang secara fisik, ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penghapusan dari daftar inventaris dilakukan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang. Kemudian itu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Pengawasan adalah proses penentuan atau penetapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, mengamati, menilai, serta mengkoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan dalam organisasi dapat dilaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Poin selanjutnya itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana yang dimaksud. Yang pertama itu perencanaan. Guru dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah supaya hal tersebut fungsional dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas dimanapun dia mengajar. Kemudian yaitu
Yang terakhir itu pengawasan penggunaan. Nah, apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan dan memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagaimana mestinya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian serta proses administrasi sarana dan prasarana pada kesempatan kali ini. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.